Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lalu Sukmaragananda, NIM saya 2103020106. Saya dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan sekarang saya akan membaca rangkuman materi yang saya buat tentang buku sosiologi. Minimalnya ada 8 buku. Posisi formal dan material sosiologi. Objek formal. Jika objek formal adalah kajian pada materi fisik dan non-fisik, maka objek formal adalah interaksi yang terjadi di dalamnya. Objek formal mempelajari bagaimana suatu interaksi hubungan terjadi dalam masyarakat sosial. Objek formal menekankan proses yang dialami manusia sebagai makhluk sosial. Dalam objek formal dipelajari bagaimana hubungan antara manusia secara individu, hubungan individu dengan kelompok, dan hubungan antara kelompok manusia. Objek material. Kajian material adalah suatu materi yang dipengaruhi kehidupan sosial. Objek material dalam sosiologi berupa suatu materi yang ada dan terlihat, dapat berupa benda maupun gagasan yang mempengaruhi kehidupan dan interaksi sosial. Objek material dapat berupa suatu benda konstruktif fisik seperti sekolah, lingkungan, negara, rumah, masjid, dan benda-benda lainnya. Namun, objek material juga dapat berupa benda non-fisik seperti ide, gagasan, bahasa, dan kebiasaan, kepercayaan, isyarat, nilai, dan norma adat istiadat. Definisi sosiologi menurut 10 ahli. Auguste Comte. Sosiologi adalah kejadian yang sedang terjadi di masyarakat, atau kita sering sebut fenomena sosial yang memiliki karakteristik dan fenomena alam. Yang kedua, Rucek dan Weren. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang memiliki fokus kajian pada hubungan sosial di masyarakat antara individu dengan individu lainnya. Manusia tidak bisa hidup sendiri sehingga memerlukan bantuan dari manusia lainnya. Yang ketiga, Patrin A. berpendapat bahwa sosiologi adalah suatu studi pengetahuan tentang penjelasan terhadap hubungan sosial dan pengaruh hubungan timbal balik, serta juga mengkaji tentang gejala sosial yang terjadi sebab akibat oleh hubungan di dalam masyarakat. Yang keempat, William F. Ogbrun dan Meyer F. Nimkov. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang empiris dengan dilatar belakangi metode penelitian sosial. Yang keempat, von Braun dan C.J. Lemmer. Sosiologi adalah studi pengetahuan yang memberikan penjelasan tentang struktur sosial dan proses kehidupan dalam menjalani kehidupan masyarakat. Yang kelima, Selo Sumarjan dan Soleman Sumardi. Sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang hubungan masyarakat yang berjalan dinamis, teguh, dan berkembang, yang memberikan dampak perubahan sosial. Yang keenam, Hasan Salidi. Sosiologi adalah sebuah ilmu kemasyarakatan yang menjelaskan tentang ikatan manusia satu dengan manusia lainnya. Yang ketujuh, Paul B. Horton. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang fokus tentang kajian kelompok dan apa yang dihasilkan oleh kelompok tersebut. Yang kesembilan, Sujono Sukanto. Sosiologi merupakan suatu pengetahuan yang fokus memberikan perhatian terhadap masyarakat secara umum, serta berusaha memberikan pola-pola kehidupan masyarakat agar konflik sosial tidak terjadi. Yang terakhir, dari William Kornblum. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan dalam membahas perilaku sosial yang sesuai dengan keteraturan sosial masyarakat. 3 posisi perbandingan antara sosiologi dan ilmu lain seperti filsafat, hukum, ekonomi, bisnis, dan politik budaya. Sosiologi dan ekonomi. Ekonomi mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara material, sementara sosiologi mempelajari usul-usul dalam masyarakat secara keseluruhan. Sosiologi dan ilmu politik. Ilmu politik pada dasarnya mempelajari daya upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan, sementara sosiologi memutuskan pada masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola yang umum. Sosiologi dan ilmu filsafat. Ilmu filsafat pada dasarnya mempelajari semua aspek kehidupan manusia seperti pengetahuan, nilai-nilai moralitas, ekonomi, sosial, kebudayaan, seni, bahasa, dan agama. Sementara itu sosiologi memutuskan secara umum kepada masyarakat. Sosiologi dan ilmu hukum. Ilmu hukum mempelajari kasus kepada berbagai hukum.
yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, sedangkan sosiologi lebih berfokus kepada masyarakat itu sendiri. Sosiologi dan antropologi atau budaya. Secara khusus, antropologi sosial cukup sulit dibedakan dengan sosiologi. Antropologi memfokuskan perhatian pada masyarakat primitif atau memiliki kebudayaan yang masih sederhana. Urgensi mempelajari sosiologi administrasi bisnis. Ilmu sosiologi ada ilmu yang mempelajari tentang masyarakat untuk memutuskan pada masyarakat secara umum, sehingga ilmu sosiologi ini sangat penting untuk dipelajari khususnya untuk mahasiswa. Jurusan administrasi bisnis karena ilmu administrasi bisnis sendiri mempelajari tentang pengadilan usaha, perusahaan, pengberbisnisan suatu instansi publik maupun swasta yang nantinya berhubungan langsung pada kemasyarakatan. Kesimpulan, sosiologi sangat dipelajari ilmu-ilmu dan masyarakat secara menyeluruh. Belajar jurusan administrasi karena jurusan akan contohnya seperti perusahaan, instansi publik maupun swasta yang merujuk pada masa. Sosiologi suatu pengantar. Kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya makhluk sosial, memiliki naluri hidup dengan lain. Naluri manusia tidak dengan orang lain disebut sebagai gregori, sehingga manusia juga disebut sosial animal, hewan sosial. Sejak dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi suatu dengan manusia lain, dengan sekitarnya atau masyarakat, keinginan untuk menjadi suatu dengan suasana kelilingnya. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga satu kesadaran untuk saling menolong. Kelompok sosial juga memiliki beberapa persyaratan kelompok, yaitu setiap anggota tersebut harus sadar bahwa ia merupakan sebagian dari kelompok bersangkutan. Adanya hubungan timbal balik anggota dengan anggota lainnya. Terdapat suatu faktor yang dimiliki oleh anggota kelompok sehingga hubungan bertambah erat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Suatu aspek yang menarik dari kelompok sosial tersebut adalah bagaimana caranya menganggota-anggotanya. Tipe-tipe kelompok sosial. Klarifikasi tipe kelompok sosial. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu, in-group, dan out-group. Kelompok primer, kelompok sekunder. Penyambutan geometrik dan pertambahan deskripsi. Formal group dan internal group, membership group dan reference group, kelompok ofisial dan volunteer, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur, kerumunan. Contoh bentuk kerumunan sebagai berikut. Kerumunan formal audiensi merupakan kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan. Contohnya bangun film. Blended FQ merupakan kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting tetapi mempunyai persamaan tujuan, contohnya orang berpesta. Kerumunan yang bersifat sementara itu kumpulan kurang menyenangkan yang antikrisis. Kerumunan yang sedang panik yaitu orang-orang berusaha menyelamatkan diri dari satu bahaya. Kerumunan penonton terlihat karena ingin melihat suatu kejadian tertentu. Kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Kerumunan yang bertindak emosional dan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kerumunan yang bersifat immoral hampir sama dengan kelompok efektif. Bedanya adalah kerumunan yang bersifat immoral bertentangan dengan norma bermasyarakat. Contohnya orang-orang mabuk. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti
pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Masyarakat pedesaan, rural community, dan masyarakat perkotaan, urban community. Masyarakat setempat. Istilah masyarakat setempat menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi di luar batas wilayah. Secara singkat, masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan yang tertentu. Tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam kualifikasi masyarakat setempat dapat digunakan 4 kriteria yang saling berkaitan, yaitu jumlah penduduk, luas kekayaan dan kepadatan penduduk, fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Kriteria tersebut dapat digunakan untuk membedakan antara bermacam-macam jenis masyarakat setempat yang sederhana dengan modern, serta masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan adalah suatu masyarakat mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tentu jumlahnya penduduknya berbeda antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang teroris, terdiri paling sedikit dari 2 orang yang paling berhubungan untuk memenuhi tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Berikut ini adalah beberapa hal yang membuat para sosiolog menaruh perhatian pada penelitian small group. Penelitian pertama terhadap small group merupakan hal penting sebab kelompok-kelompok kecil mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku sehari-hari individu. Dalam kelompok kecil, pertemuan antara kepentingan sosial dan kepentingan individu berlangsung secara tajam. Small group pada hakikatnya merupakan sel yang menggerakkan suatu organisme yang dinamakan masyarakat. Kelompok kecil merupakan bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan. Penelitian terhadap small group memberikan beberapa keuntungan, yaitu individu pandangan sebagai bagian dari kelompok yang juga merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya penelitian terhadap small group, dipengaruhkan metode baru dalam meneliti kelompok sosial. Yang ketiga, untuk kepentingan percobaan ilmiah, para peneliti membentuk kelompok tertentu membuktikan kebenaran hipnotisnya. Dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan-perubahan dalam setiap kelompok sosial. Ada yang mengalami perubahan secara lambat dan ada pula yang secara cepat. Dalam dinamika kelompok, mungkin terjadi antagonisme antara kelompok apabila terjadi peristiwa tersebut secara hipotesis. Prosesnya sebagai berikut. Bila 2 kelompok bersaing, maka timbul terkait kontak antara 2 kelompok yang bermusuhan tidak akan mengurangi sikap tidak bermusuhan tersebut. Tujuan yang harus dicapai dengan kerjasama akan dapat menetralkan sikap untuk bermusuhan. Di dalam kerjasamanya mencapai tujuan psikoptik yang semula negatif menjadi positif.